Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fatibat rahimakumullah, kami ibarat anu bade safar mah yaitu tahu kapan harus berangkat, tahu kapan boleh beristirahat, dan tahu kapan berhenti. Sabab lamun anu teu indit-indit kadul tamahnya anu istirahat wae jeung teu apa tempat jeung waktuna eta bisa ngalalaikeun. Aya oge anu teu apal iraha eureun sasar eta mah. Maka ikhwati rahimakumullah, orang yang cerdas itu tahu kapan mulai berangkat, tahu kapan boleh berhenti, di mana berhenti, dan tahu kapan harus berangkat lagi meneruskan perjalanan, dan terakhir tahu kapan berhenti karena tahu sudah sampai. Nah itu semua diikat lamun urang sadayana boga tujuan. Jadi boga tujuan maka dia akan memperhitungkan mun saya erek ka Garut ya 2 jam 3 jam wae mah nepi perjalanan teh berarti kudu indit jam sabaraha apa. Telat saeutik atau bakal nepina mau tepat waktu. Ah atunya itu deui ketika berhenti dia tahu berhenti di mana naheun, kemudian juga berapa lama, kemudian juga dia tahu harus kapan berangkat lagi, dan terakhir pampang nama eureun dan nepi sabab naon boga tujuan. Nah ikhwati rahimakumullah, orang yang beriman ketika diperintahkan untuk perang itu dia harus punya tujuan, karena tujuan ini yang mengikat. Kapan harus perang, kapan boleh berhenti perang, dan kapan harus sudahan selesai perang nanti gitu. Nah ini diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang yang beriman itu mempersiapkan diri. Kemudian orang beriman itu tidak berlebih-lebihan, tidak melewati batas sanajan menang, atau tidak melewati batas namun eleh oge. Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena orang beriman itu punya tujuan kenapa dia harus berperang. Nah kalau di ayat ke-190 Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang kapan harus mulai berperang itu dengan kalimat wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah itu orang-orang yang akan memerangi kalian. Jadi pertama mulai boleh perang itu ketika ada orang yang mau memerangi orang-orang yang beriman. Apabila sudah persiapan, ada misalnya pengiriman utusan, ada persiapan agresi militer dan sebagainya, itu adalah ciri-ciri akan memerangi. Itu boleh orang beriman sudah mulai mempersiapkan diri untuk berperang. Nah kemudian di ayat ke-192 fa ining tahau, yang pertamanya kalau mereka itu berhenti. Kalau orang-orang kafir itu berhenti, nah berhenti tina naon? Perang. Namun berhenti perang, fa innallaha ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kasaha? Orang beriman kan anu eureunna ge itu. Berarti lamun orang beriman anu ghafurur rahim, dosa keur perang teh. Nah ini justru kembali ke domir yang tadi paling dekat. Kalau orang-orang kafir itu berhenti, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Orang yang akan mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah itu bukan orang kafir lagi. Kan di luhur kadzalika jazaul kafirin. Tapi Pak Ining tahu kalau mereka itu berhenti
Berhenti dari apa? Balikan karena tadi, dari kekafiran mereka. Maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya lamun geus abus Islam mah nu di perangan teh beres. Ya, geus beres. Tong diteruskeun, dan mereka itu sudah menjadi ikhwanukum fiddin, saudara kalian sesama agama. Maka berhenti, jangan diperangi lagi. Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang terdahulu, dan Allah akan menyayangi mereka dengan memberikan pahala yang juga sama dengan orang-orang yang beriman sebelum mereka. Di ayat 192 93, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Dan perangilah mereka sampai tidak lagi terjadi fitnah. Yang kedua, jadi kalau yang pertama itu, kalau mereka itu berhenti dari kekafirannya masuk Islam, nu kedua mah berhenti juga kalau tidak terjadi fitnah lagi. Apa fitnah yang tadi itu? Ada yang mengatakan huru hara karena akan memerangi kalian, menganiaya, mendolimi kalian. Kalau mereka sudah tidak melakukan itu, berhenti. Ada juga yang mengartikan bahwa fitnah di sini itu artinya adalah musyrik. Maksudnya apa? Kalau mereka itu sudah tidak musyrik lagi, dan kemudian wa yakuna dinulillah, dan agama Allah itu menjadi manjur, masuk Islam. Ini pendapat yang kedua, menguatkan ayat yang pertama, wa yakuna dinulillah, dan agama Allah di atas segalanya. Nah, fa in tahu dia diterangkan lagi, kalau mereka berhenti, jadi itu benar-benar ke orang beriman jangan sampai melebihi batas. Fala udwana illa ala zalimin, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Tah lamun disebutkan fala udwana illa ala zalimin mah orang-orang anu masih keneh memerangi, berbuat aniaya, anu musyrik itu masih ada peluang untuk diperangi, perbolehkan. Karena apa? Karena mereka itu zalim. Maka zalim di sini adalah kembali ke atas, bahwa kekafiran itu, kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Makanya kudu diperangan. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Al-Bukhari, umirtu an uqatilan nas hatta yashhada an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi itu batasan sangat jelas. Rasul diperintahkan untuk memerangi orang sampai mereka itu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'in amanu, kalau mereka itu beriman, asamu minni dima'uhum wa amwalhum. Kalau mereka sudah beriman, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, terjaga nyawa mereka, kehormatan mereka, agama mereka. Tapi jika mereka itu tidak beriman, maka mereka itu harus membayar jizyah, pajak. Tapi kalaupun misalnya mereka itu tidak mau membayar pajak dan juga mereka tetap memerangi Islam, maka itu kembali pada perintah awal, diperbolehkan untuk diperangi. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, pengertian ini apakah masih berlaku? Apakah masih berjalan bahwa orang-orang mukmin itu diperintahkan untuk berperang? Maka penentuannya, karena tidak ada lagi ayat yang turun, karena Rasul sudah tidak ada, kemudian juga Rasul sebagai pemimpin juga tidak ada, maka dikembalikan kepada Amirul Mukmininnya. Jadi pemimpin orang-orang yang beriman dalam suatu negara yang memerintahkan untuk perang dan tidak. Tapi ini dibatasi. Selama apa? Selama menaati Allah dan menaati Rasul. Artinya perang teh dina raraga naon ieu teh nyitah teh. Karena terkadang kalau dilihat justru peperangan yang terjadi itu terkadang
hanya perkara kecil yang dibesar-besarkan ya. Seperti ketika perang sejarah kaum Thor melawan kaum Yunani yang melibatkan sampai puluhan ratusan ribu korban dan juga waktu yang sangat panjang, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Apa akibatnya? Ternyata karena perebutan, ada istri raja yang selingkuh. Jadi perebutan kayak gitu. Atau paling kedua, peperangan itu terjadi untuk meluaskan kekuasaan negara jajahan, mengambil secara paksa. Nah, seperti itunya. Kemudian juga yang tercatat, nah ada panjang itu perang salib. Nah ini mah berdasarkan tadi perebutan tanah Yerusalem, tanah haram antara kaum salibis dan juga kaum muslimin. Nah itu ikhwati iman rahimakumullah, itu yang akan membedakan nilai di mana peperangan itu terjadi. Dan kaum mukmin boleh menolak ketika tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, kalau diperintahkan perang oleh pemimpinnya. Insyaallah kita lanjutkan. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.